Itu tuh menjadi modal awal ataupun modal dasar untuk kita kerjasama. Betul. Kalau nggak ada Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips ataupun informasi menarik seputar dunia bisnis nih. Ya, namun kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis marketing dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Nah, jadi studio desain Kebun Desain ini mempunyai jasa seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan kita juga ada cetakan yang seperti ini. Nah, ini ya. Atau juga bisa seperti ini. Nah, ada kabar baik juga dari Kebun Desain. Kebun Desain ini sudah terdaftar di OSS. Secara tidak langsung ya, memang kita sudah punya NIB ya, izin usaha perorangan. Dan kita juga sudah terdaftar mereknya di HKI gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order di Kebun Desain yang memang sudah terdaftar di HKI, yang jadi kita itu udah tersertifikasi ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya ada di luar sana yang mengaku-ngaku Kebun Desain, itu bukan kita pasti. Itu palsu ya. Oke nih Dek, ada tips apa nih Dek di seputar kolaborasi nih Dek yang bisa kita share ke teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya kita berbisnis, itu pasti untuk menaikkan brand kita, kita perlu banyak-banyak berkolaborasi. Tapi jangan sampai juga kolaborasi kita ini gagal atau hancur gara-gara kolaborasi gitu. Jadi kita harus memerhatikan beberapa unsur dalam kolaborasi. Oke, unsur yang pertama. Yang namanya kolaborasi dibutuhkan dua pihak atau lebih. Ya nggak mungkin ya cuman kita doang berkolaborasi dengan bisnis kita, gimana itu? Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau berkolaborasi, itu pastikan kita harus punya partner yang mau diajak kolaborasi. Minimal 2 lah atau 3 gitu kan ya. Kalaupun 2, kita harus ada saksinya gitu. Jadi biar kalau misalnya ada permasalahan ya, ketika brand kita bermasalah ya ini ada saksinya gitu. Iya. Nah, ya kalau misalkan teman-teman nggak ada saksi ataupun cuman berdua aja gitu ya sama orang yang mau diajak kolaborasi, pastikan apa namanya MOU-nya itu jelas ya, ataupun surat perjanjian kolaborasi itu jelas. Jangan sampai nggak ada itu, nggak ada saksi, nggak ada surat kertas di atas hitam, apa ya? Hitam di atas. Hitam di atas kertas kayak gitu. Hitam ya. di atas putih gitu. Oh iya. Yang kayak gitulah ya, jangan sampai nggak ada. Nah, supaya menjaga-jaga kalau ada kendala ataupun problem di tengah jalan, kita bisa diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian ataupun keterangan saksi kayak gitu. Oke, ngomong-ngomongin MOU, ini tips yang kedua nih. Jadi tips yang kedua ini adalah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu. Jadi nanti yang ada di dalam MOU-nya itu ya harus dijelaskan nih kesepakatan si A apa, kesepakatan si B apa. Misalnya kalau misalnya udah branding udah selesai gimana gitu. Iya. Udah kolaborasi selesai gimana gitu. Jadi jelasin. Iya betul, jelas banget ya. Yang namanya MOU ataupun surat kerjasama itu nggak mungkin yang menguntungkan satu pihak aja ataupun pihak yang lainnya gitu. Pasti harus balance ya. Betul. Ketika keduanya udah oke, keuntungannya buat saya ini, buat dia ini, gimana kita kolaborasi, tertulis, tertuang, bisa dilaksanakan deh kolaborasinya kayak gitu. Siap. Nah, yang ketiga, walaupun kita punya tujuan masing-masing, tetap kita harus mempunyai tujuan yang sama. Iya. Misalnya kita tujuannya adalah meningkatkan branding. Produk aku pengen naik brandingnya, produk Linu pengen naik brandingnya. Di samping ada tujuan masing-masing ya, tujuan kita bersama adalah meningkatkan branding kita. Iya, selain daripada ada keuntungan-keuntungan khusus per produk gitu ya, per usaha kita, pasti ada keuntungan bersamanya tuh yang tentu aja itu tuh menjadi modal awal ataupun modal dasar untuk kita kerjasama. Betul. Kalau nggak ada kepentingan bersamanya, gimana mau itu ya, kalian susah. pengen kerjasama sama si dia tapi kita nggak punya keuntungan bersamanya apa nih gitu, ataupun tujuan bersamanya apa nih gitu kan, itu jadi ribet banget itu. Wah, itu malah kita maksain buat keuntungan kita pribadi sendiri kayak gitu ya. Itu mah jadi kamu jatuhnya pengen mengontrol orang lain, memanfaatkan orang lain, itu mah kayak gitu, nggak sama-sama punya tujuan bersama kayak gitu ya.
Nah, yang terakhir, walaupun kita punya tujuan masing-masing atau tujuan bersama, jelas yang namanya kolaborasi itu harus dibuat dengan itikat yang baik. Nah, betul. Jadi jangan ada devilmon di belakangnya gitu ya. Jangan ada apa ya, pikiran iblis gitu di belakangnya. Ya, itikat kita kerja sama orang lain ya jelas ya harus niatannya bagus kayak gitu, menguntungkan buat kita, menguntungkan buat dia, punya keuntungan bersama kayak gitu ya. Yang jelas bukan untuk merugikan dia. Betul. Wah, dia harus rugi nih. Betul. Ajak kerja sama nanti kita bobot bisnisnya. Kita cari tahu kelemahannya, kita kasih tahu sama orang-orang misalkan kayak gitu ya. Itu jahat banget. Itu jahat banget. Ya intinya sih kita harus punya itikat baik yang pada dasarnya kita harus menguntungkan setiap orang atau stakeholder yang ada di dalam bisnis kita. Betul banget. Gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini terkait kolaborasi. Jadi jangan sampai kalian tidak memerhatikan unsur-unsur tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu yang pengen kolaborasi dengan orang lain supaya bermanfaat nih videonya kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.